identitas kepribadian, keberagaman beragama, dan pengenalan. Sinkretisme terus menjadi isu masalah yang berkelanjutan di gereja zaman ini. Sepertinya tampak sedikit kemajuan teoritis dengan beberapa kemajuan kecil terus seperti itu. Ketika dia akan menemukan kriteria yang praktis dan efektif untuk memastikan identitas dan keaslian kebenaran. Perkataan gambaran tentang kompromi mencurigakan umat Kristen atau organisasi iman dengan lingkungan di setiap gaya apapun. Sinkretisme dari abad ke-11, di mana para pemuka Protestan mencoba mendamaikan atau menciptakan doktrin yang tumbuh dari perpecahan reformasi, muncul di banyak protes Kristian atau sinkretisme membangkitkan cerita degradasi dan perpecahan agama Mediterania di Kekaisaran Romawi akhir dan pernyataan-pernyataan kepada teologi di awal abad ke-20 memperingatkan akan percampuran agama secara membuka atau orang berpikir terutama teologi Belanda Hendrik Westphal dan William Visser Depok yang masih terngiang di banyak orang saat ini. Tidak untuk diwaspadai sinkretisme untuk menghindari iman Kristen. Tentu saja tidak ada orang Kristen yang ingin melemah menjadi triumf karena ketidaksepakatan yang ada. Habisnya antara orang Kristen tentang dimana para pemberani menunjukkan kurangnya kejelasan tentang tersebut. Jadi teman-teman yang saya paham mengenai paragraf sinkretisme, belajar tentang identitas kepribadian keberagaman dan sinkretisme dan pengenalan tentang kepribadian ini adalah sinkretisme itu masih ada sampai saat ini dan ada sedikit saja kemajuan teoritis atau kemajuan buah penalaran dan juga pola pikir yang beragama dan yang efektif. Jadi sinkretisme ini dia sudah ada perubahan, sedikit perubahan saja dan dia juga mempunyai gambaran-gambaran umum dan juga pola pikir, integritas, gambaran dan keaslian dari Kristen. Sinkretisme menurut orang Kristen masih menimbulkan kompromi iman Kristen atau dogma. Jadi iman Kristen dari sinkretisme ini juga memunculkan banyak-banyak paham yang berbeda-beda dan juga memunculkan banyak-banyak konflik. Jadi teman-teman, sinkretisme ini dari abad ke-17 itu para pemuka mencoba mendamaikan atau menjatuhkan kepercayaan. Jadi dari abad ke-17 itu para pemuka agama terdahulu mereka mencoba untuk menjatuhkan agama yang satu dengan agama yang satu, kepercayaan dari dominasi lain dengan dominasi yang satu, tapi mereka melakukan upaya itu, tapi hanya ada sedikit perubahan. Mentradisian atau sinkretisme adalah proses perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman kepercayaan atau aliran-aliran agama seperti yang sudah saya jelaskan tadi dari denominasi lain. Dan di sini ada dekadensi. Jadi dekadensi itu konsep yang menunjukkan perputaran perubahan yang sedang melemah. Jadi konsep dekadensi ini dia menunjukkan perputaran perubahan yang sedang terjadi di dalam konsep sinkretisme ini dan juga Mediterania. Jadi Mediterania ini wilayah laut antara benua yang membatasi dari Samudra Atlantik di bagian barat hingga Asia di bagian timur di Kekaisaran Romawi, dan juga mereka menunjukkan pendapat-pendapat mereka yang distilahkan di sini yaitu membawi bukti, artinya membuat sembarangan. Dan juga situ kita belajar tentang sinkretisme yang artinya kita belajar tentang proses perpaduan yang sangat beragam. Jadi mungkin ini sedikit penjelasan sesuai dengan apa yang sudah saya pahami. Saya kembali. Terima kasih. Baik, salam. Berarti saya presentasikan hasil kerja saya. Materi saya bahas yaitu semiotika dan budaya dalam epistemologinya. Kita melihat bahwa peristiwa komunikasi antar budaya dan beberapa isu semiotika yang diangkatnya mungkin ada baiknya kita melihat secara singkat beberapa cerita semiotika ini berhadapan dengan posisi semiotika lainnya secara
Pertama, arti. Menurut Paul Victor, seorang dapat mendapatkan makna yang berkaitan dengan teks menggunakan teks. Di sini dalam arti istilah yang lebih luas, apakah itu terletak dari belakang teks atau pikiran penulis, seperti dalam hermeneutika romantik. Dalam hal itu, metode maksud penulis adalah kunci untuk memahami teks, atau apakah terdapat makna terletak pada teks itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh strukturalis dalam beberapa bacaan postmodern. Kemudian seseorang harus menyelami struktur teks untuk memahami maknanya atau makna yang penting dalam interaksi antar teks dan pembaca. Kemudian seseorang harus memiliki penerimaan teks dalam reaksi pembaca. Baik, di sini yang saya pahami dalam dua paragraf yang saya pahami di sini memahami tentang hermeneutika dalam teks. Tentu kita semua tahu bahwa hermeneutika adalah tentang salah satu pemahaman atau tafsiran sendiri yang mampu kita bisa mengerti atau memahami suatu teks tersebut, seperti seperti dewa-dewa seperti yang dulu kita melihat secara dulu, di mana Abraham ketika dia berbicara kepada Tuhan Yesus, tentu bangsa Israel mereka tidak mengerti kenapa bangsa Israel itu Abraham Musa itu berbicara kepada Tuhan Yesus, tetapi bangsa Israel mereka tidak mengerti apa makna dari itu. Atau salah satu sumber teks terjemahan yaitu Tuhan Allah berfirman kepada Abraham bahwa pergi dan beritakanlah memberikan sebuah batu loh, bahwa itu menjadi alasan bagi bangsa Israel untuk mereka bisa memahami, yaitu di situ ada beberapa larangan yang Tuhan kasih, itu jangan mencuri, itu adalah salah satu simbol, yaitu kita memahami suatu teks tersebut yang mempunyai makna yang secara luas begitu. Terus yang berikut, apakah makna dari dalam teks itu sendiri, karena teks dapat memiliki banyak makna. Seseorang tidak menyatakan kelaminnya sebagai kriteria itu sendiri, bahkan dengan teks yang dianggap Tuhan mencari lahir. Ambil contoh kasus mahasiswa budaya yang telah membaca empat Injil kasus mahasiswa budaya yang telah membaca Injil kasus ini. Oleh kisah para rasul berpikir bahwa Injil tidak menceritakan empat versi kehidupan Yesus, tetapi empat inkarnasi Yesus dalam perjalanan menuju pencerahan yang dia maksudkan. Kisah dikenyakan oleh kisah para rasul dari empat Injil setelah semua Yesus lahir dan kemudian mati. Nah, di sini yang saya pahami yaitu di mana ketika kita salah seorang penulis dia tidak memahami maksud dari penulis itu, tapi dia juga ketika dia berbicara di lokal atau di budaya orang lain, ketika kita bahas Indonesia, kita berbicara kepada orang Bugis atau orang Barat, mereka tidak mengerti apa arti yang materi yang dia sampaikan, tapi dia kalau ada salah seorang yang menerjemahkan, maka dia mengerti, oh berarti dia bermaksud ini dan maknanya begini. Jadi di surat atau penulis yang dia buat ini tidak untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang, diberikan untuk semua orang atau meningkatkan kepada semua orang untuk memahami, mengerti apa arti teks tersebut. Jadi mungkin hanya ini saja yang saya pahami. Selanjutnya saya berikan kepada demikian hasil presentasi tugas saya. Sekian dan terima kasih. Salam. Ini saya tentang perubahan teologi kebebasan antara perlawanan dan konstitusi, perubahan acara, perubahan teologi. Untuk teori apapun yang memberi perhatian serius pada konteksnya, ini harus menjadi kesimpulan sebelum apakah seseorang membaca dari konteks dan bergerak di teologi, atau seseorang membaca dari teologi dan bergerak di konteks. Perubahan dalam konteks harus diperhitungkan oleh teologi. Munculnya politisasi telah menjadi salah satu perubahan yang mencoba definisi
Perlu diingatkan bahwa salah satu kunci dalam konsolidasi kekuatan globalisasi adalah tentunya sosialisme dalam globalisasi timur. Ya, setelah terbiasa dengan pemikiran pola bagaimana semua beralih ke jenis lain, bagaimana seorang pengusaha dengan prioritas pusat daripada dua kutub yang berlawanan. Pandangan bipolar tentang sosialitas dan mengistimewakan pemikiran elitis, tetapi apa yang menjadi kita dan dihadapkan pada banyak wacana yang bahkan mungkin tidak pada. Tak heran dalam konteks seperti itu wacana otoritaris membuka mereka tempatnya menjelaskan secara umum banyaknya wacana yang terkandung menunjukkan itu walaupun tidak benar-benar menunjukkan satu sama lain. Nah, jadi dalam presentasi ini saya ingin melihat suatu bentuk utama pancara teologis untuk menunjukkan bagaimana perubahan dan perlu diubah karena tantangan perubahan dalam konteks itu bentuk teologi pembelasan. Ini adalah bentuk utama. Jadi kita bisa lihat di sini fokus utama dan buku ini dia berbicara tentang teologi apapun itu harus melihat pada konteks. Jadi kita berbicara tentang teologi, kita harus melihat konteks di mana kita berada dan juga konteks itu harus diperhatikan oleh teologi atau penanggalan teologi. Jadi dalam munculnya globalisasi di masa kini ini kita harus melihat perubahan-perubahan yang ada di konteks kita dan juga kita harus berpacu pada teologi dan kita di luar dari perubahan globalisasi yang ada. Dan mungkin presentasikan dari saya, aku dan kesempatan saya kembali. Mari kita lihat keuntungan sebagai aspek atau mistas. Seorang harus menempatkan keseimbangan budaya tertentu dalam arti bahwa semua budaya dapat menerima tuntunan dan dalam beberapa waktu dapat berkomunikasi satu sama lain terlepas dari perbedaan yang nyata dan sah. Jika ada budaya yang tidak mampu secara dasarnya untuk menerima dan menentukan kelanjutan budaya yang dapat diselamatkan, hanya dengan dihancurkan atau budaya yang dalam beberapa hal akhirnya tidak sebanding, maka seorang harus menyerahkan baik pemirsa, prinsip atau kesatuan fundamental umat manusia. Pada titik ini, mereka tidak ingin mengesampingkan salah satu posisi. Jika budaya dapat menjadi bahan sumber bagi seminar terbit, meskipun budaya tersebut telah dimulai oleh dosa, maka hal ini berimplementasi pada kebijakan semua budaya di dalam gereja. Harus ada sikap yang jauh lebih dermawan terhadap upaya inkulturasi daripada yang selama ini terjadi. Baik, di sini yang saya pahami adalah setiap budaya harus dapat menerima keuntungan. Karena Tuhan
ditindaklanjuti oleh manusia, karena Tuhan memberi beberapa budaya sehingga manusia bisa melestarikan setiap budaya dari Tuhan. Karena budaya yang Tuhan berikan kepada setiap manusia ada beberapa macam budaya. Gereja tidak mengesampingkan salah satu posisi, tetapi dengan budaya ini yang Tuhan berikan kepada gereja, kepada umatnya adalah untuk mempersatukan persekutuan dan antara budaya satu dengan yang lain. Untuk itu, pada materi ini budaya itu sangat penting. Walaupun budaya ini telah dinilai oleh dosa, tetapi Tuhan datang dan menyelamatkan budaya ini. Dalam hal ini kita menghargai komunikasi antara budaya. Di dalam budaya ada keraguan, tetapi kebudayaan ini kita belajar dari kebudayaan supaya dengan kebudayaan ini bisa dapat menerima Injil dari Tuhan. Mungkin itu sedikit